Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam kangen, salam rindu kembali bersama BJ Lesmana. Kali ini saya kembali lagi dan baru kembali lagi untuk membahas oli Star 20W54T engine oil MA ya kayaknya 08. Memang diperuntukkan dari dealernya dari dulu, emang ini dulu bukan Star dulu namanya, lupa saya. Sebelum ini juga memang udah ada rekomendasinya, tapi yang saya bahas kali ini, dulu saya pernah observasi oli ini 1 bulan pemakaian, 2 bulan pemakaian, 3 bulan pemakaian, 6 bulan pemakaian, dan kali ini 1 tahun pemakaian oli motor Shogun SP 125 FD XRM. Ini setahun. Waktu itu sekitar tanggal 29 atau 30 September tahun 2024. Sekarang tahun 2025. Di waktu yang sama juga nih, sore hujan juga. Saya mau cek warna, kadar, kemudian nanti di bak seperti apa. Kita cek penggunaan 1 tahun. Ini observasi saya yang ketiga. Oke, kita langsung aja cek. Ini udah saya kendorin baut-bautnya. Seperti biasa saya kalau ngecek itu menggunakan tisu dan stick. Nah, sticknya udah saya patahin, saya pakai ini karena ini ukurannya sudah hafal saya. Ini ukuran 1 liter 0,8. Nah ini turun langsung 0,6. Nah ini yang titik-titik rawan yang di sini nih, cuma 300 mili gitu. Nah kalau ini masih cukup aman, tapi harus buru-buru. Dan ini saya observasi selama 3 kali, terhitung yang penggunaan 3 bulan baru ganti, 6 bulan baru ganti, dan 1 tahun baru ganti. Ini yang 1 tahun. Kita cek. Gini ceknya, saya ambil sedikit, kemudian saya taruh di tisu untuk melihat kotoran, kadar warnanya, kentalannya. Cukup begini aja. Dan ini hasilnya. Masih terlihat hijau kebiruan. Nah ini yang di tengah-tengah itu kotoran halus dan tidak terlalu kotor, karena mesin ini dan oli ini saya observasi sudah bersih, sudah kinclong dalamnya tuh. Dan ini terlihat, mudah-mudahan bisa terlihat di kamera. Pokoknya dia agak kehijauan dan mendekati biru. Dan biasanya oli-oli itu rata-rata hitam semua gitu loh, walaupun dicolok sini ataupun turun dari sini. Itu pertama saya cek. Kemudian kekentalannya saya cek dalam kondisi dingin juga. Seperti ini saya ngeceknya, saya ambil 1 tetes. Nah itu aja kelihatan masih biru. Nah, kemudian saya giniin kelengketannya, mudah-mudahan kelihatan. Nah tuh kekentalan dari 20-50, pelan-pelan aja tuh, klak. Dia masih ada lengket-lengketnya lah. Oke, lanjut kita ketap. Kita tap. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena di sini hujan cukup gelap juga. Nah iya, ini masih ada sisa dikit tuh, kelihatan ya warnanya kebiru hijau gitu, sisanya tuh.
masih sama dengan yang ini warnanya. Itu yang saya suka dari oli Estar, atau saya biasanya kalau bilang ke dealer itu beli yang R5000 set. Nah ini hasilnya, mudah-mudahan kelihatannya. Ini kekentalannya juga tuh masih bersih. Saya lupa nggak ada magnet, biasanya saya kalau pakai magnet saya giniin. Kalau diginiin dia ngikut, biasanya banyak gramnya. Dulu saya pernah gunakan ketika motor ini udah underbone, dari proses 50 sampai proses mentok 200 saya pernah pakai, dan ada gram-gramnya itu. Nah itu udah mulai tiris. Nanti saya coba ambil sisanya buat taruh, buat ngebahas ini yang di sini. Oke, sip. Nah, biar kelihatan, kita pakai yang bening. Aduh. Masih warnanya masih sama aja, cuman agak gelap ya, mungkin karena pemakaian ya. Dan ini suka saya bawa seperti ini, terus debu. Nah, tuh dia nggak hitam ya. Sekali lagi dengan catatan ya, mesin itu kalau observasi dari nol ya, habis turun mesin, habis buka kiri kanan gitu. Nah ini dia agak hijauan, nggak hitam pekat ya. Tuh, saya senangnya sama oli ini. Ada satu lagi juga sama, saya dua oli yang saya gunakan dengan SAE 20W50, dua merek oli yang cukup rekomendasi lah buat saya motor ini khususnya, dengan perawatan yang ya tidak kaleng-kaleng lah, sangat perhatian ya. Ini olinya mungkin kenal dengan warnanya, nggak asing. Saya dua itu aja. Kalau lagi stok kehabisan dari oli ini, saya pakai yang merah, pakai yang biru, antara dua aja. Kalau oli lain saya sudah coba-coba dan cocoknya di dua ini. Semua bagus, cuman beda-beda ya. Kalau saya rasakan itu
oli-oli lain selain dua merek ini tuh ada yang pemakaian 1 bulan aja udah rasanya udah minta. Kalau saya nandain itu buat di motor ini, nandainnya di persneling 3/2 1/2. Dia kalau kayak nyangkut ya habis tanggul atau apa, engine brake biasanya itu dia kayak nyangkut di motor ini ya. Mungkin ada yang sama ngalamin tuh seperti itu tanda-tanda dia udah mulai minta oli. Kalau menurut saya sih itu yang saya rasain, yang saya bener-bener nyobain gitu berbagai macam oli buat cocok. Tapi selalu ya kalau buat saya selalu menggunakan saya yang cukup lumayan kental, minimal banget terpaksa itu 15-40 gitu. Dan penggunaan motor ini pun seperti biasa, kerja, pulang pergi, jarak jauh, itu normal lah, hari-hari ke warung, pakaian harian. Dan biasanya sih kalau lagi ngejar waktu ini agak ekstrim penggunaannya. Kalau ngejar waktu, jarak jauhnya, terus kemudian ya lagi iseng-iseng main sama temen, speeding, intinya penggunaan normal harian ya gitu. Se-ekstrimnya ya tiap rider, tiap pengemudi pasti punya karakter sendiri buat bawa motornya. Itu aja. Kita balik lagi ke oli. Inilah olinya, dan good banget buat saya pribadi untuk menggunakan motor Shogun 125 SP FDXRM kopling. Dan saya nggak buru-buru biasanya, saya nunggu itu biasanya 2 jam. Kadang saya miringin seperti ini, itu dia masih ada. Nah kan masih ada. Kalau saya miringin nih, dia masih ada. Saya berusaha untuk takut khawatir ada gram di paling bawah, itu ada di sebelah sini atau sebelah kanannya. Biasanya sih sebelah kanan. Kalau di sini kan tinggi nih, dia turun lagi, ntar dia agak turun. Kalau di sini kurang, di sebelah sana biasanya. Makanya saya miringin ke kanan. Nah mulai netes-netes seperti itu, tetesannya sudah lama. Kita kalau diganti oli di bengkel-bengkel seperti ini, habis dimiring kiri kanan, kemudian tetesannya, setiap tetes itu mulai kita ngudut lah, sebat 2 bat baru isiin. Itu biasanya kayak gitu. Dan jarang saya tiup dari sini, jarang saya tiup, terkecuali begitu saya sampai misalkan di bengkel, saya lihat bengkelnya rajin buat buka spuyer tabung kompresor bawah. Habis dibuka, wah silakan dah mau disemprot-semprot. Tapi khawatirnya kalau udah kelamaan, biasanya tabung-tabung besar tuh agak lama kan. Nah, yang tabung-tabung kecil tuh boleh, atau tabung yang biasanya langsung nyolok tuh langsung semprot nggak apa-apa. Takut ada kandungan airnya aja sih. Nah untuk mengetahui kandungan air di dalam mesin, baik itu uap maupun bekas semprotan ada kadar air, kelihatan dari sini dia biasanya agak kayak susu tuh. Kalau ini nggak ada sama sekali. Dan cek juga, nah di bagian ini biasanya dia ada air di sini, ada airnya. Kalau dari atas nggak mungkin masuk, dia dari lubang hawa mesin naik ke atas tuh biasanya itu. Kalau di atas jarang ya, kecuali ekstrim buat direndam kah, disemprot atau apakah itu. Tapi kalau di sana kan disekat sama filter. Nah balik ke filter kembali ya, ke filter oli ini biasanya sih saya gunakan 3 kali ganti untuk umumnya. Yang rajin 2 kali ganti oli, ganti filter mesin buat olinya.
tapi kalau saya 3 kali itu wajarnya itu. Nah ini pun selama observasi 1 tahun saya ganti itu 1 kali, tapi oli masih tetap sama. Itu saya miringin ke kanan, kemudian saya bukakan, ada di sebelah kiri itu ada tip oli baut 3. Nah itu saya miringin ke kanan jadi olinya nggak tumpah. Itu bisa seperti itu. Dan waktu itu pernah saya bahas juga filternya seperti apa. Kalau nggak salah masih ada, bentar saya cari dulu. Nah ini filter yang saya ganti ketika oli ini masih 6 bulan kalau nggak salah ini dia. Nah ini nggak kelihatan, dia masih kuning tuh, dia masih bagus. 6 bulan ini filternya, dia masih bagus. Dan walaupun masih kuning, kalau emang udah waktunya tetap saya ganti. Kalau kotor ini dari yang oli sebelum ini mah tempatnya aja. Ini olinya saya masih ingat karena memang buat informasi aja. Dan ini pun kalau digunakan dibersihin, bersihinnya itu kalau bisa pakai carbo cleaner ya, jangan pakai bensin. Bensin juga kadang-kadang ada endapannya juga, apalagi minyak tanah. Saya lebih suka menggunakan carbo cleaner kalau emang mau digunakan lagi, kayak temen lagi urgent sobek atau udah kalau ditiup itu udah berat. Filter ini masih bisa berguna buat teman-teman yang urgent. Cuman saya minta dibersihin. Ini karena kehabisan aja. Carbo cleaner biasanya saya sering semprot, saya buat cadangan teman-teman yang perlu. Oke, ntar kita lanjut lagi. Oke, kiranya begitu aja yang bisa saya hanya ngebahas observasi oli saya yang saya gunakan udah bertahun-tahun, dari zaman dealer sampai 2 kali perubahan merek. Ini 2 kali, saya lupa namanya, dia agak biru telur asin warnanya dia. Nah, ini kan abu-abu ya, dia biru telur asin, tapi sama, cuma dilanjutin aja sama merek kayak gini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita ketemu buat ngebahas oli yang masuk ya. Nanti saya bahas oli yang masuknya, rasanya seperti apa. Tapi sedikit saya bahas dah di sini juga. Kalau saya menggunakan oli baru di motor ini ketika sudah tap oli, itu rasanya akan terasa di tangan, di badan saya, di kaki saya, di pendengaran saya. Itu mayoritas 1 minggu penggunaan normal hariannya, kerja, ke warung, jalan-jalan sejenak, itu 1 minggu dia baru berasa oli ini kayaknya berguna gitu, baru mulai melumasi, baru mulai enak lah pokoknya, udah mulai adaptasi oli-olinya ke bagian part-partnya. Itu yang saya rasain sih, jadi per minggu. Jadi kalau misalkan teman-teman baru ganti sehari 2 hari udah komen atau cerita-cerita, gue pakai ini begini, ntar dulu cobain dulu. Dan paling utama, mesin kalau ganti oli beda merek, beda ukuran, itu harus minimal kondisi dalam bersih, kiri kanan bersih, depan apalagi ya bersih. Mobil khusus ini nih, bagian ini di kerengkas dia bersih semua. Biasanya kalau sini kan cuma numpang lewat aja ya, paling kita bisa longoknya atau lihatnya dari bagian klep
kartu plat itu kelihatan tuh dari atas bawah kayak apa sih dia nempel olinya, berkeraknya seperti apa itu kelihatan tuh. Itu aja, kayaknya takut audionya kurang jelas karena di sini hujan deras, tapi memang saya paksakan lama nggak ngonten juga. Kemudian sudah waktunya saya ngebahas untuk penggunaan oli Estar R5000 20 W50 untuk Shogun 125 SP FD XRM. Oke, sampai jumpa lagi buat rekan-rekan. Saya masih nunggu. Nah, ini kalau ini udah bisa saya isi nih karena udah durasi tetesannya udah lama. Langsung bisa saya masukkan lagi. Makasih ya. Sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Saya Bijil Lesmana pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, see you, bye.